Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan yaitu job desk dari seorang IT Business Analyst. Tugas yang pertama dari seorang IT Business Analyst yaitu gathering atau meeting. Sebelumnya saya akan menjelaskan yaitu di dalam project terdapat 4 step. Yang pertama project initiation, yang kedua itu project planning, yang ketiga execution, yang keempat adalah closing. Yang pertama project initiation yaitu gathering atau meeting. Di dalam gathering atau meeting ini, seorang BA dan PMO akan bertemu dengan stakeholder ataupun user. Di sana mereka akan membicarakan atau mendiskusikan tentang requirement sistem tersebut yang akan didevelop pada project tersebut. Yang kedua, membuat assessment. Ketika seorang BA sudah mengerti requirement tentang sistem tersebut, maka seorang BA akan melakukan analisa, lalu membuat seluruh list dari item yang akan di-develop, dan juga programmer akan membuatkan estimasi per masing-masing item tersebut. Misalkan mulai dari FSD, itu berapa lama, itu biasanya BA yang akan membuat untuk estimasinya, dan item-item yang akan di-develop biasanya diperbantukan oleh programmer. Yang ketiga, setelah BA sudah mendapatkan asesmennya, yaitu per item berapa lama, nah di sini BA dan PMO akan membuatkan timeline. Sebenarnya pada umumnya BA itu tidak membuat timeline, tetapi bisa saja dilibatkan karena BA juga mengerti tentang asesmen tersebut. Tetapi BA juga bisa saja merangkap sebagai project manager tergantung sistem kerjaan dari perusahaan tersebut. Nah, di sini BA dan PMO akan membuat timeline untuk project yang akan di-develop sehingga semua tim yang terlibat tahu kapan itu mulai projectnya, kapan mulai dilakukan develop, kapan mulai di testing, atau kapan go live-nya. Seperti itu. Yang keempat, yaitu membuat FSD. Setelah dilakukannya gathering, membuat assessment dan juga timeline, ini sudah mulai projectnya sudah dimulai, yaitu yang pertama kali seorang BA akan membuat FSD, yaitu Functional Specification Document. Di sini FSD ini berisi tentang penjelasan atau fungsi-fungsi yang akan di-develop pada sistem tersebut, mulai dari flow-nya seperti apa, lalu item-item dan gambarannya seperti apa, seperti ada mock-up-nya, sehingga programmer itu akan mengacu pada dokumen tersebut, dokumen FSD ini, untuk mendevelop sistem tersebut. Yang kelima, membuat TSD, yaitu Technical Specification Document. Di sini sebenarnya TSD ini dibuatkan oleh programmer, tetapi seorang BA juga bisa dilibatkan untuk mengecek atau keperluan seperti data dictionary. Bisa saja BA membuatnya jika BA paham betul tentang relasi-relasi table pada project tersebut. Dan juga di sini akan dibuatkan untuk masalah server seperti apa, API-nya seperti apa. Yang keenam, yaitu menerjemahkan. BA harus mampu menerjemahkan, yaitu segala sesuatu dari user mengenai project tersebut. Jadi si BA ini akan menjelaskan tentang fungsional kepada programmer. Misalkan si user maunya seperti apa, dan si BA itu harus mampu menerjemahkan kebutuhan sistem tersebut kepada si programmer, sehingga si programmer mengerti dan bisa mendevelop sistem tersebut sesuai dengan apa yang dimau oleh user. Yang
ketujuh, melakukan testing. Sebenarnya pada umumnya testing itu dilakukan oleh QA. Tetapi jika dalam tim tersebut tidak ada QA, itu bisa aja dilakukan oleh BA. Tapi jika ada QA di sana, biasanya BA hanya mendampingi, atau jika ada kesulitan atau masalah flow si QA-nya tidak mengerti, si BA juga bisa menjelaskan kepada QA tersebut. Nah, testing di sini terbagi dari unit testing, SIT atau UAT. Nah, unit testing itu adalah internal, sedangkan SIT biasanya sudah dilakukan oleh IT, tetapi didampingi, dan UAT itu sudah areanya user. Jadi user sudah melakukan testing langsung. Yang ke-8, buat test script. Balik lagi, biasanya ini dilakukan oleh QA. Oke, karena ketika testing pun jika di dalam tim tersebut ada QA, ketika testing QA yang memvalidasi tentang sistem tersebut. Jadi yang membuat test script ini adalah biasanya QA, tetapi bisa saja seorang BA bisa membuat sebuah test script. Nah, test script ini akan digunakan sebagai acuan ketika user melakukan testing. Yang ke-9, membuat dokumen implementation. Oke, setelah dari FSD selesai, develop selesai, testing selesai, ini saatnya itu closing. Nah, closing ini go live, yaitu ke production, deploy to production. Nah, di sini biasanya seorang BA akan membuatkan dokumen implementation, yaitu apa saja yang dibutuhkan, objek-objeknya apa saja, dan kebutuhan-kebutuhan yang akan diinstal di server production apa aja. Biasanya ini harus dipersiapkan oleh BA. Yang ke-10, membuat user manual. Nah, user manual ini juga bisa saja dilakukan BA, tetapi jika ada QA di dalam tim tersebut, yang membuat user manual ini adalah QA, karena ketika testing yang memvalidasi sistem tersebut adalah QA. Jadi ini bukan job desk-nya BA, sebenarnya bisa saja QA jika QA ada pada tim tersebut. Oke, segitu saja. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa.